Pak, apakah ada fenomena tertentu dalam Pilkada Lampung Timur yang membuat Bapak merasa ini penting untuk diteliti dan didokumentasikan, Pak? Ada kejadian. Begini, Pak, apakah fenomena ini kemudian menurunkan partisipasi pemilih, Pak, karena kebingungan begitu, atau justru sebaliknya, Pak, malah meningkatkan animo karena konfliknya menarik perhatian? Ya, upaya dan sosialisasi dan segala macamnya. Apa kira-kira masukan Pak dari KPU Kabupaten Lampung Timur apabila ada fenomena sejenis begitu yang kemungkinan akan terjadi di pilkada selanjutnya Pak untuk daerah-daerah lain? Kira-kira apa upaya preventif Pak yang kira-kira bisa dilakukan KPU daerah lain? Sebenarnya Halo teman pemilih, apa kabar semuanya? Semoga teman pemilih dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Jumpa lagi bersama saya Nona Evita, host podcast KPU RI. Teman pemilih, bicara mengenai demokrasi, setiap daerah memiliki dinamika politik yang berbeda-beda. Nah, seringkali praktek demokrasi lokal itu lebih kompleks begitu teman pemilih dibanding yang terlihat di permukaan. Episode kali ini kita akan melihat demokrasi bukan hanya dari sekedar tataran teori, tetapi juga dari realitas di lapangan melalui pengalaman empiris dari penyelenggara pemilu. Nah, pengalaman dan pembelajaran tersebut kemudian sudah terdokumentasi dengan baik di buku yang akan kita ulas pada episode kali ini berjudul, ini bukunya nih, judulnya Pilkada dan Kontestasi Lokal, Potret Dinamika Sosiopolitik Lampung Timur dalam Pilkada Serentak 2024. Saya sapa dulu teman pemilih narasumber kita yang sudah hadir secara daring, Ketua KPU Kabupaten Lampung Timur, Bapak Dedi Marianto. Halo Pak Dedi. halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam Bapak, terima kasih banyak Bapak sudah berkenan hadir meski secara daring ya Pak ya. Tapi tetap tidak mengurangi esensi dari podcast ini Bapak. Baik Pak, sebagai pembuka saya ingin mulai dengan pertanyaan yang paling mendasar Pak. Apa yang melatar belakangi KPU Kabupaten Lampung Timur menyusun buku ini Pak? Baik, terima kasih. Sebelumnya saya ucapkan kepada tim Humas Podcast KPU RI yang telah memberi kesempatan kami, yaitu KPU Kabupaten Lampung Timur, untuk diundang menjadi salah satu narasumber daripada podcast hari ini, yang alhamdulillah juga membedah tentang buku yang kami sajikan atau yang kami terbitkan dari KPU Kabupaten Lampung Timur, untuk kita ngobrol-ngobrol atau membahas sedikit tentang isi daripada buku yang akan kita bedah hari ini. Mbak atau Ibu yang saya hormati, yang melatar belakangi kenapa kami, khususnya KPU Kabupaten Lampung Timur ini menerbitkan atau mencatat buku ini agar yang pertama yaitu sejarah ya. Kita bicara sejarah ketika nanti kita di era-era kedepannya, bahwa KPU Lampung Timur pernah melaksanakan yang namanya pilkada di tahun 2024, yaitu pilkada serentak. Ini tercatat tidak hanya sebuah cerita ataupun dongeng, tapi memang betul-betul kita bukan, sehingganya apa secara pandangan secara global, secara umum ini tertuang dalam buku ini. Jadi kami berinisiatif bahwa kenapa buku ini perlu kita terbitkan, itu salah satunya adalah supaya catatan demokrasi yang ada khususnya di Lampung Timur ini tercatat dengan baik dan rapi secara administrasinya. Kurang lebihnya seperti itu, Mbak. Baik, Pak, apakah ada fenomena tertentu dalam Pilkada Lampung Timur yang membuat Bapak merasa ini penting untuk diteliti dan didokumentasikan, Pak? Ya, yang jelas kalau ada kejadian ataupun permasalahan yang terjadi di KPU ataupun di wilayah kami, di wilayah kerja KPU Kabupaten Lampung Timur,
Ini memang ada beberapa, tapi yang jelas yang sampai dengan menjadi isu nasional ini tentang tahapan pencalonan apa namanya bupati dan wakil bupati pada waktu itu. Jadi yang sampai apa ranahnya KPU RI membantu kami dalam menyelesaikan permasalahan yang ada yang sampai secara nasional itu adalah tentang tahapan pencalonan pada waktu itu, Mbak. Baik, kemudian sebagai fokus kajian, Pak, apa yang membedakan, Lampung Timur dengan daerah lain, Pak? Apakah mungkin, tadi soal pencalonan mungkin bisa diperdalam, Pak? Ya, baik. Kaitan pencalonan karena pada waktu itu kami memang sangat luar biasa kejadian yang ada di KPU Kabupaten Lampung Timur karena memang pada waktu itu ada 2 calon yang mendaftarkan dirinya di KPU Kabupaten Lampung Timur. Akan tetapi salah satu calon ini ternyata dari apa namanya salah satu partai pengusungnya ini masih tercatat ataupun masih ada dukungannya ke salah satu calonnya. Jadi pada waktu itu saya jelaskan bahwa calon yang pertama adalah Ibu Ella Siti Nuryama dan yang kedua adalah Pak Dawam Raharjo selaku incumbent juga. Nah, salah satunya kenapa menjadi isu nasional karena pada saat pencalonan Bapak Dawam ini ternyata beliau partai pengusungnya yang akan mengusung beliau untuk menjadi kan calon bupati dan wakil bupati di KPU Kabupaten Lampung Timur ini ternyata masih tercatat mendukung yaitu di dukungan daripada Ibu Siti Ella Nuryama. Jadi double lah bahasanya seperti itu. Akhirnya dengan aturan yang ada, kami KPU Kabupaten Lampung Timur bahwa bersikukuh karena kalau dukungan ini belum dicabut ataupun belum diundurkan dari KPU RI-nya, maka secara otomatis ini tidak bisa. Ini secara aturan tidak bisa dilanjutkan. Oleh sebab itu, tetapi mereka tetap berpedoman bahwa salah satu partai ini sudah tidak mendukung lagi, artinya sudah mendukung kepada Pak Dawam Raharjo. Kurang lebihnya seperti itu, Mbak. Sampai isu-isu apa ya mencuat lah menjadi isu nasional sehingganya menjadi pemerhatian khusus di KPU Kabupaten Lampung Timur, khususnya dari KPU RI pada waktu itu, Mbak. Wah, ini menarik ya, Pak, luar biasa karena Ya, ini masuk dalam kategori dukungan ganda yang dilarang sebetulnya ya, Pak, ya. ya. Baik, kemudian dengan adanya partai pengusung yang masih memberikan dukungan kepada salah satu calon sementara calon lain juga mendaftar begitu, Pak. Bagaimana KPU Betul. Lampung Timur memastikan begitu, Pak, bahwa syarat calon dari partai tersebut kemudian memenuhi ketentuan administrasi yang berlaku? Ya, pada waktu itu memang tekanan politik dan lain sebagainya yang kami rasakan pada waktu tersebut itu memang luar biasa, Mbak, di sini. Artinya kami tetapi di balik itu semua kami tetap berpedoman kepada aturan ataupun yang sudah ditentukan oleh KPU RI bahwa ketika masih ada dukungan partai tersebut belum artinya masih belum dicabut atau belum ditarik dari dukungan salah satu partai dari salah satu calon, maka secara otomatis kami pun ya tetap bersikukuh bahwa ini belum bisa. Tetapi pada waktu bergulirnya waktu sehingganya MK pada waktu itu mengeluarkan keputusan bahwa membolehkan lah bahasanya seperti itu ketika memang salah satu partai itu walaupun tidak bahasanya pada waktu itu menjadi salah satu yang partai yang besar, artinya partai kecil pun pada waktu itu bisa mendukung untuk calon tersebut, maka
tidak harus 20% lah ya, bahasanya seperti itu dari jumlah kursi ataupun dari jumlah suara sah. Artinya sehingganya pada waktu itu karena keputusan tersebut sudah dikeluarkan oleh MK, kemudian memang partai tersebut sudah mencabut kaitannya dukungannya dengan salah satu calon, maka kami pun pasca itu juga melaksanakan bahwa eh, salah satu calon tersebut bisa kemudian mendaftar dengan persyaratan yang memang sudah sesuai dengan aturan yang dikeluarkan atau sudah ada. Seperti itu Mbak, kurang lebih pada waktu itu. Baik, menarik Bapak. Pak, apakah fenomena tersebut mengganggu stabilitas politik di daerah, Pak? Ya, secara umum apa Bu ya, pastilah itu bahasanya KPU, karena begini Bu, isunya yang beredar di masyarakat itu KPU tidak mau menerima pendaftaran calon tersebut, padahal calon itu memenuhi syarat menurut sebagian besar. Tetapi sebenarnya secara administrasi semua juga harus tetap berjalan sesuai dengan aturan, Bu. Tidak juga kemudian semerta-merta kemudian ya harus terima-terima saja, tidak. Oleh sebab itu, kami KPU Kabupaten Lampung Timur dengan adanya hal tersebut tetap melaksanakan aturan atau regulasi yang sudah ada, sehingganya sampai pada waktunya kemudian bisa menerima salah satu calon tersebut, kan gitu. Dengan administrasi memang yang sudah sesuai dengan aturan yang ada di KPU Kabupaten Lampung Timur ataupun dari KPU RI, seperti itu, Bu. Baik, menarik Bapak. Pak, saya ingin mengaitkan fenomena ini dengan partisipasi pemilih begitu, Pak. Betul, betul. Eh, Begini, Pak, apakah fenomena ini kemudian menurunkan partisipasi pemilih, Pak, karena kebingungan begitu, atau justru sebaliknya, Pak, malah meningkatkan animo karena konfliknya menarik perhatian? Iya, Mbak. Jadi begini, secara upaya dan sosialisasi dan segala macamnya, setelah calon ini bisa kedua-duanya bisa mendaftarkan dan disahkan menjadi calon bupati dan wakil bupati, akhirnya perjalanan waktu ini kan kemudian melaksanakan kampanye dan lain sebagainya. Kami dari penyelenggara pemilu baik KPU maupun Bawaslu terus giat melaksanakan yang namanya sosialisasi kepada masyarakat khususnya. Tetapi lagi-lagi memang ini memang saya tidak tahu ini apakah karena ada sesuatu dan lain hal yang kemudian menyebabkan masyarakat atau para pemilih ini kurang berminat atau seperti apa, sehingganya sebenarnya ini tidak hanya KPU Lampung Timur saja, Mbak, yang mengalami penurunan, tetapi secara nasional juga sebenarnya saya melihat pemilu serentak ini juga mengalami penurunan. Tapi yang jelas KPU Kabupaten Lampung Timur memang secara data, Mbak, bahwa ada penurunan angka partisipasi masyarakat untuk menyalurkan hak pilihnya pada waktu tanggal 27 November 2024 pada waktu itu ataupun dalam pilkada serentak tersebut. Nah, memang banyak hal setelah kami diskusi dengan beberapa akademisi, terus tokoh masyarakat, tokoh-tokoh yang ada di Lampung Timur, ya ternyata tidak hanya fatal ataupun tetapi secara umum mereka yang tidak tahu ya menyalahkan kami KPU Kabupaten Lampung Timur lah, bahasanya penyelenggaranya kurang sosialisasi tetapi sebenarnya tidak itu yang terjadi di masyarakat. Salah satunya ada yang mengatakan memang kejenuhan karena seringnya pemilu, pilkada, nyoblos terus lah, bahasanya seperti itulah, Mbak. Tetapi kami sebagai penyelenggara pemilu tetap bertanggung jawab kaitannya dengan penurunan angka partisipasi dari masyarakat yang memang pada tahun 2024, Pak, ini memang kami angka partisipasi dari masyarakat dibandingkan dengan 2020 ini mengalami penurunan. Kalau di tahun 2020 itu sekitar 70
22%. Kalau di tahun 2024 ini angkanya menurun menjadi 64,13%, Pak. Artinya dari pilkada sebelumnya memang ada angka penurunan di KPU Kabupaten Lampung Timur. Tapi yang jelas kami dari KPU Kabupaten Lampung Timur ketika tahapan sosialisasi dan lain sebagainya itu sudah semaksimal mungkin. Tetapi memang lagi-lagi ini menjadi PR kita ke depan supaya ketika memang nanti pilkadanya ini akan harapan kami sih pilkada ini tetap pilkada langsung, Mbak. Ya. Iya. Tapi memang hari-hari ini ada isu-isu yang memang pilkadanya tidak langsung lah bahasanya gitu. Tapi yang jelas KPU Kabupaten Lampung Timur ke depan tetap ingin meningkatkan partisipasi masyarakat agar partisipasi masyarakat ini ketika nanti melaksanakan pilkada langsung di tahun berikutnya, di tahun 2029 nanti bisa lebih meningkat lagi. Mungkin gambarannya seperti itu, Pak, kurang lebihnya. Baik, luar biasa Bapak. Pak, ini kan kita tadi sudah membahas fenomena ya Pak ya. Nah, berarti apa kira-kira masukan Pak dari KPU Kabupaten Lampung Timur apabila ada fenomena sejenis begitu yang kemungkinan akan terjadi di pilkada selanjutnya Pak untuk daerah-daerah lain. Kira-kira apa upaya preventif Pak yang kira-kira bisa dilakukan KPU daerah lain? Ya, baik Mbak. Sebenarnya kaitannya dengan permasalahan yang terjadi kaitannya pencalonan tadi, ini memang satu sisi ini ada hikmahnya bagi kami ya, karena kami dengan adanya itu Mbak, kita malah mendapatkan penghargaan dari KPU RI kaitannya tentang teknik pencalonan itu menjadi nominasi pertama, Mbak. Kalau nggak salah pada waktu itu. Luar biasa, Pak. Nomor 1 kaitan karena memang kami ya betul-betul bekerja sesuai dengan aturan dan tupoksi kami, Pak. Artinya aturan dari KPU RI itu seperti apa, kita telah sampai mendetil, sampai kita ya intinya dengan tekanan-tekanan politik di lokal ini yang sangat luar biasa, tetapi kami alhamdulillah masih bisa melewati itu semua dan akhirnya perjalanan pilkada di KPU Kabupaten Lampung Timur khususnya walaupun ada kaitannya dengan permasalahan yang ada, tetapi kami masih bisa melewatinya. Nah, oleh sebab itu kami ke depan dengan adanya pengalaman bahwa tersebut kaitannya pencalonan ini ke depannya kalau memang masih ada pilkada langsung, ini tentunya ini akan menjadi atensi bagi kami khususnya pada tahapan pencalonan agar tidak terulang kembali, Mbak. Artinya permasalahan-permasalahan tersebut. Mungkin itu, Mbak. Jadi sekali lagi ke depan dengan adanya permasalahan yang pernah terjadi di KPU Kabupaten Lampung Timur pada waktu pencalonan, ini menjadi bahan refleksi kami ke depan supaya kami secara administrasi, secara aturan ini memang sudah sesuai. Tetapi kalau toh memang masih ada permasalahan berarti nanti kami juga akan berusaha bagaimana caranya supaya aturan-aturan ini betul-betul bisa dipahami tidak hanya kami sebagai penyelenggara tetapi juga masyarakat umum dan para peserta pemilu ini juga memahami itu ya. Artinya seperti itu, Mbak. Baik, jadi masalah boleh ada, tapi bagaimana menyelesaikan tantangan-tantangan tersebut itu yang utama ya Pak ya. Dan Betul. tentunya masalah ini juga tentu membentuk pengalaman empiris bagi penyelenggara pemilu khususnya KPU begitu Pak, agar kedepannya mungkin juga bisa diantisipasi. Baik Pak, pertanyaan selanjutnya. Siapa kira-kira yang wajib membaca buku ini Pak? Apakah akademisi atau penyelenggara pemilu atau politisi lokal atau justru masyarakat umum Pak? Ya, sejujurnya kami menulis ini yang saya sampaikan di awal tadi Mbak, bahwa buku ini mencatat secara umum
secara global bahwa ini catatan penting pilkada serentak atau pilkada langsung pada tahun 2024 khususnya yang ada di KPU Kabupaten Lampung Timur. Nah, ini awal mulanya bahwa kenapa buku ini penting karena saya merasa dan kawan-kawan KPU Kabupaten Lampung Timur ini supaya masyarakat ini juga tahu tidak hanya pemandangan seidenya mereka saja bahwa mengatakan KPU kurang profesional lah, kurang apa sehingganya para calon ataupun perjalanan pilkada di tahun 2024 ada permasalahan yang sampai menjadi isu nasional lah seperti itu kurang lebihnya. Jadi kami juga berharap ketika buku ini bisa diterbitkan secara resmi, secara legal, didokumentasikan, ini juga tidak hanya kami sebagai penyelenggara pemilu, tetapi masyarakat luas, ya, para akademisi, para tokoh, khususnya yang pemilik pemangku kepentingan yang ada di KPU Kabupaten yang ada di wilayah Lampung Timur khususnya, Mbak. Ini kami sangat berharap bahwa buku ini bisa menjadi referensi lah ke depannya supaya di wilayah kami, wilayah kerja KPU Kabupaten Lampung Timur ini ke depannya tidak terulang kembali sehingganya pendidikan masyarakat khususnya masyarakat Kabupaten Lampung Timur ini juga lebih tahu bagaimana siklus ataupun perjalanan pilkada ataupun pemilu yang akan kita hadapi ke depannya, sehingganya para generasi muda khususnya kita tekankan bahwa supaya mereka juga tidak buta atau tidak mau membaca buku atau membaca situasi politik yang ada di Kabupaten Lampung Timur. Jadi ini penting menurut saya buku ini kami harapannya bahwa selain para tokoh, para akademisi, khususnya juga kami tekankan kepada masyarakat luas lah, supaya khususnya yang ada di Kabupaten Lampung Timur ini bisa sedikit membaca dan tahu perjalanan dan proses daripada pilkada langsung atau pilkada serentak yang kita adakan di tahun 2024, sehingganya di tahun-tahun berikutnya ini semua pemangku kepentingan, apapun itu yang ada yang khususnya yang tinggal di Kabupaten Lampung Timur ini bisa lebih memahami lagi tentang demokrasi ataupun geopolitik yang ada di Kabupaten Lampung Timur. Kurang lebihnya seperti itu, Mbak. Baik, pertanyaan terakhir Bapak. Di mana kira-kira publik bisa mengakses buku ini, Pak? Ya, kaitannya buku yang kita bedah hari ini yaitu tentang pilkada dan kontestasi lokal, yaitu yang kami terbitkan di tahun 2024 ya, pilkada 2024 ini memang kami kemarin mencetaknya itu tidak terlalu banyak, Pak, Mbak, sehingganya memang sudah ada beberapa yang memang kami distribusikan buku ini ke para tokoh, ke beberapa masyarakat dan kemudian juga akademisi. Tetapi sampai hari ini pun ketika memang para pendengar sekalian ini ingin membaca atau memiliki buku ini, kami mungkin bisa menghubungi KPU Kabupaten Lampung Timur karena insya Allah stoknya masih ada dan Baik, Pak. ini kami berikan gratis. Ya. Luar biasa Bapak. Luar biasa Bapak, upaya untuk mencerdaskan pemilih begitu ya Pak ya, untuk mencerdaskan publik. Luar biasa, terima kasih sekali lagi Pak Dedi sudah meluangkan waktu dan memberikan insight-insight yang menarik Bapak. Semoga apa yang terjadi dan apa yang sudah didokumentasikan dengan baik di buku ini bisa menjadi pembelajaran untuk pembacanya. Terima kasih Bapak, sampai jumpa lagi teman pemilih di podcast KPU RI episode berikutnya. Podcast KPU RI terdepan bicara kepemiluan. Sampai jumpa.